Dan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini terus terulang setiap tahunnya. Sampai kapan warga Indonesia harus terus menghisap pekat asap dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut? Kita telah terhubung bersama dengan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dewanti. Ibu Laksmi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore Mbak Puspa. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, Ibu Laksmi, ini saat ini pekatnya asap, kabut, polusi udara menjadi sorotan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi juga di wilayah atau negara sekitar Indonesia. Bagaimana kemudian Ditjen PPI mengevaluasi situasi terkini kabut asap di Indonesia? Apa responnya? Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikannya? Baik, terima kasih. KLHK dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus-menerus melakukan pemantauan evaluasi setiap hari, bahkan setiap saat kita melakukannya. Dan dari hasil pemantauan tersebut, dari data-data yang kita terima secara real time, kita terus berkoordinasi dengan teman-teman dan aparat-aparat yang bertugas di lapangan. Kalau ditanya langkah-langkah apa yang sudah diambil, pemerintah Indonesia melalui KLHK dan seluruh instansi-instansi yang terkait terus memaksimalkan peran-perannya. Dalam hal ini KLHK memaksimalkan dan mengoptimalkan peran Manggala Agni atau Brigade Pemadaman Kebakaran yang juga ada di kawasan-kawasan konservasi untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, baik dalam upaya pencegahan dan juga pemadaman. Beberapa upaya penting yang dilakukan dalam menghadapi terutama kondisi saat ini, karena kondisi saat ini dampak atau pengaruh El Nino saat ini memang lebih kering dibanding dengan 3 tahun belakangan. Apa yang kita utamakan atau yang kita lakukan adalah KLHK menurunkan semua aparat satgasnya di lapangan untuk langsung berkoordinasi dan melakukan upaya-upaya pencegahan serta pemadaman. Tidak kurang dari Wakil Menteri sendiri dan beberapa orang pejabat eselon 1, pejabat tinggi media langsung turun di lapangan untuk memimpin pemadaman dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah-wilayah yang sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Baik. Sebentar lagi juga akan dilakukan rapat koordinasi khusus untuk peningkatan upaya penanggulangan karhutla pada masa El Nino 2023 untuk meningkatkan koordinasi yang melibatkan seluruh pihak dalam upaya pencegahan karhutla termasuk TNI, Polri, BNPB, BMKG, BRIN, dan pihak-pihak lainnya. Baik. Demikian Mbak Puspa. Ibu Laksmi menyinggung soal El Nino tadi. Memang El Nino sedikit banyak mempengaruhi kondisi iklim saat ini. Tapi sebetulnya seberapa besar pengaruh intensitas dari perubahan iklim yang terjadi saat ini terhadap frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi saat ini besar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, termasuk juga Jambi, meski upaya pencegahan tetap dilakukan? Ya, kalau dikatakan tadi pengaruhnya sedikit banyak, sebetulnya pengaruhnya banyak. Karena setiap tahun kita pasti mengalami dampak El Nino maupun La Nina. 3 tahun kemarin berturut-turut sampai dengan 2022, kebetulan efeknya adalah La Nina dan sekarang kita mulai masuk mengalami efek El Nino yang semakin menguat. Dan kalau ditanya tadi pengaruhnya kepada atau dari perubahan iklim, ya semua fenomena-fenomena yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan ada kebakaran hutan dan lahan, tapi di seluruh wilayah dunia juga terjadi pengaruh-pengaruh akibat perubahan iklim. Jadi pengaruh El Nino, La Nina, kemudian terjadinya badai dan topan di berbagai macam tempat, itu memang semuanya pengaruh. Dan tahun ini memang efek El Nino-nya lebih kuat dibanding 3 tahun terakhir, dan diperkirakan ini sama efeknya seperti tahun 2019. Baik, kami mendapatkan informasi terakhir dari rekan kami di Banjarmasin. Ada sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi atas kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Bagaimana kemudian pengawasan dari KLHK terhadap izin dan juga tata kelola perusahaan agar mereka secara bertanggung jawab tidak berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang kemudian berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia, Ibu Laksmi? Baik Mbak Puspa, memang sebagian kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh kelalaian atau perilaku atau akibat dari
kegiatan manusia atau kegiatan pembangunan dalam hal ini seperti yang tadi disebutkan oleh beberapa perusahaan. Upaya konkret yang dilakukan dalam konteks penegakan hukum, jadi selain tadi upaya pencegahan, pemadaman, patroli, kita juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Untuk menghentikan meluasnya kebakaran hutan dan lahan, KLHK terus memonitor secara intensif lokasi-lokasi yang terindikasi adanya titik api melalui monitoring hotspot. Jadi tindak lanjut hasil verifikasi lapangan tersebut yang dilaksanakan, kemudian pada saat ditemukan dan ada dugaan pembakaran dengan sengaja oleh oknum-oknum atau oleh perusahaan-perusahaan, maka langsung dilakukan penyegelan terhadap area konsesi perusahaan yang terjadi kebakaran hutan, berupa pemasangan papan larangan kegiatan dan garis kuning. Perusahaan yang area konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan, dilakukan proses penyelidikan, pengumpulan bahan dan keterangan, serta proses selanjutnya, dan perusahaan direkomendasikan untuk diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah melalui kepala daerah. Jadi upaya penegakan hukum dalam konteks Karhutla ini juga kita lakukan secara bersama-sama pada saat kita melakukan pencegahan dan juga pemadaman. Baik, Ibu Laksmi, demikian Mbak Puspa. Mungkin memang sekarang sudah terjadi beberapa hotspot di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Tapi kita tahu El Nino ini berkepanjangan, musim kemarau berkepanjangan. Lantas rencana mitigasi dari KLHK supaya tidak ada hotspot yang lebih signifikan angkanya, lebih tinggi angkanya daripada yang saat ini, seperti apa rencana mitigasinya termasuk untuk masyarakat yang tinggal di sekitar? Baik, kalau kita bicara upaya mitigasi tentunya ini tidak hanya kerjanya KLHK tapi juga kerja bersama dari berbagai macam instansi yang terkait. Berdasarkan analisis iklim dan cuaca yang terus-menerus diupdate oleh BMKG, maka KLHK dan instansi-instansi terkait telah melakukan upaya-upaya mitigasi. Kita bisa melakukan upaya mitigasi dengan misalnya mengurangi praktek-praktek pembukaan lahan tanpa bakar. Jadi kita mendorong agar praktek-praktek pembukaan lahan tanpa bakar dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga kita melakukan upaya-upaya patroli secara rutin, dan yang terpenting juga kita melakukan penerapan teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan pada daerah-daerah yang sudah diindikasikan akan kering atau lebih kering dari biasanya, sehingga kita bisa mengantisipasi atau membuat kondisi lebih basah dan mengurangi potensi terjadinya fire spot. Jadi kita ada istilah hotspot, tapi juga hotspot itu akan dicek ulang apakah hotspot itu benar-benar fire spot di lokasi. Jadi dari informasi yang kita terima setiap saat, teman-teman di lapangan akan mengecek apakah titik hotspot tersebut adalah merupakan titik api, dan kalau ada api kecil kita langsung padamkan sehingga tidak menjadi lebih besar. Jadi saat ini kita juga sedang mengintensifkan upaya TMC, pembuatan hujan buatan melalui modifikasi cuaca, sehingga daerah-daerah yang kering bisa lebih basah, terutama wilayah-wilayah gambut, agar tinggi muka air gambutnya tetap terjaga dan tidak terbakar. Demikian Mbak Puspa. Baik, Ibu Laksmi, terkait Karhutla, kabut asap juga dirasakan hingga negara tetangga. Dugaannya karena kebakaran hutan dan lahan dari kita. Malaysia bahkan sudah kirim surat ke pemerintah Indonesia mengeluhkan dampak kabut asap. Respon dari KLHK yang sampai saat ini belum terdengar di media, mungkin Ibu Laksmi bisa menjelaskannya? Kita terus mengikuti perkembangan, dan sampai saat ini di dalam data yang ada tidak ada transboundary haze atau kabut asap lintas batas ke Malaysia. Jadi berita dari kantor berita asing mengatakan kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan lintas batas sehingga sampai ke Malaysia. Berkenaan dengan peta citra asap lintas batas, kita sudah menyandingkan peta citra sebaran asap dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan juga dari The ASEAN Specialized Meteorological Center untuk periode tertentu, gitu ya. Dan berdasarkan hasil pemantauan ASMC selama beberapa hari tersebut, asap terpantau moderat hingga pekat di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Dan tapi tidak terpantau adanya terjadi lintas batas. Jadi memang ada asap pekat di daerah-daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, tapi tidak terdeteksi adanya lintas batas.
Dan ANC yang tadi kami sebutkan, the ASEAN Specialized Meteorological Center, merupakan program kolaborasi regional di antara National Meteorological Services di negara-negara ASEAN. ASMC ini diselenggarakan di bawah layanan meteorologi Singapura, National Environment Agency of Singapore, dan ASMC ini yang kemudian memberikan informasi apabila terjadi lintas batas atau transboundary haze. Sementara menurut data BMKG berdasarkan pantauan satelit Himawari, citra sebaran asap di wilayah Indonesia pada waktu-waktu yang atau hari-hari di mana pada saat itu diklaim atau dinyatakan ada lintas batas, memang terdeteksi ada asap di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Dan angin di Indonesia pada umumnya dari tenggara ke barat laut atau timur laut. Dan lagi-lagi berdasarkan data BMKG tidak terdeteksi adanya asap lintas batas. Baik, jadi berdasarkan data dan juga upaya pencegahan yang kita lakukan, kita tidak melanggar perjanjian dari batas asap lintas batas ini ya, perjanjian asap lintas batas ini artinya kita punya mekanisme terkait dari transboundary haze ini. Kita harapkan nanti ada ketegasan karena kalau lihat El Nino masih berkepanjangan, ketegasan terhadap perusahaan yang berdampak pada lingkungan, izinnya, tata kelolanya harus semakin ditegakkan dan juga tadi kepada masyarakat agar kesadaran untuk tidak membakar lahan juga ditegakkan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ibu Lasmi Dewanti, terima kasih banyak sudah memberikan perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.